Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Miss Grace, nama saya Muhammad Rafi dari kelas Communication 252 TP. Kali ini saya akan membahas dampak positif sosial media untuk meningkatkan penjualan. Oke, sebelum masuk ke topik utama, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman di sini. Siapa yang nggak tahu platform sosial media TikTok? Nah, pasti semuanya pada tahu ya TikTok. Tapi siapa yang pernah berpikiran bahwa TikTok adalah platform yang alay? Nah, kita semua pasti berpikiran, awal-awal TikTok muncul, pasti kita berpikir bahwa TikTok adalah sosial media yang alay. Padahal berdasarkan data dari Social Tower pada tahun 2020 bulan Juli, TikTok mendapatkan downloader terbanyak dibandingkan sosial media lain. Nah, ini menandakan migrasi perpindahan audiens Instagram menuju ke TikTok. Nah, dulu TikTok tahun 2018 banyak bocil-bocil alay yang banyak dance atau joget-joget yang nggak jelas. Tapi hari ini TikTok menjadi media entertain yang cukup betul-betul menjadi trendsetter hari ini. TikTok menjadi trendsetter. Jadi misalnya ada konten di TikTok, pasti banyak yang repost ke Instagram. Nah, itu menandakan bahwa TikTok benar-benar sudah digaungi oleh banyak audiens. Nah, kemudian bahasan berikutnya adalah TikTok adalah media yang memudahkan kita untuk melakukan promosi atau penjualan. Nah, ada beberapa poin yang bisa memudahkan kita untuk memudahkan kita melakukan promosi. Yang pertama adalah adanya algoritma yang bernama FYP. Ini sangat berbeda dengan algoritmanya si Instagram. Nah, kalau di TikTok, kita nggak perlu follow orang untuk dapetin kontennya, tapi berbanding 180 derajat dengan Instagram. Kita tuh harus follow orang dulu dong, kalau misalnya kita mau dapetin konten orang tersebut. Nah, itu yang membuat TikTok menjadi platform yang banyak digaungi oleh brand atau online shop yang mau melakukan promosi. Karena kita nggak perlu followers banyak, tapi kita bisa views-nya sampai ribuan, mungkin jutaan views. Nah, yang kedua, khususnya untuk produk saya ini skincare. Nah, di kategori skincare, di TikTok itu punya kategori influencer tersendiri yang bernama skinfluencer. Nah, dari skinfluencer itu memudahkan saya untuk melakukan brand awareness, untuk menyebarkan informasi mengenai produk atau brand saya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya influencer tersebut bisa meningkatkan sales karena influencer yang kita tahu sebagai key opinion leader atau pemegang kunci keputusan orang untuk melakukan pembelian ada di platform TikTok tersebut. Jadi selain untuk entertain, tapi kita bisa melakukan penjualan. Nah, ada satu hal yang menarik pada tahun 2021 ini, TikTok meluncurkan sebuah menu baru bernama TikTok Shop. Itu sangat-sangat memudahkan kita sebagai brand atau kreator untuk melakukan selling atau penjualan di platform TikTok tersebut. Nah, berdasarkan data 2021 hingga kuartal 3 kemarin, TikTok mendapatkan 72 miliar US dollar atau setara dengan 1.021 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis, bukan? Ya, angka fantastis tersebut merupakan kepintaran TikTok dalam mendapatkan positioning value yang benar-benar membuat orang bisa belanja di dalam aplikasi tersebut. TikTok menjual menu baru tersebut dengan seamless app, jadi orang bisa belanja tanpa harus keluar dari e-commerce lain. Jadi kita bayangin deh, sebelumnya itu kita kalau mau belanja nih, kita dapat nih produk bagus dari TikTok. Kita pasti harus nyari dulu nih ke Shopee atau ke Tokped, ke e-commerce lain untuk ngedapetin atau ngebelanja barang tersebut. Tapi hari ini TikTok mengeluarkan menu bernama TikTok Shop. Jadi kita bisa langsung belanja ketika kita ngeliat produk bagus, kita bisa langsung purchase di landing page tersebut tanpa harus keluar aplikasi. Ya, TikTok menjual kemalasan. Mungkin banyak di sini mikir, benar-benar apa namanya, masa sih bisa kayak gitu? Maksudnya orang cuman beda aplikasi aja TikTok bisa dapetin 1.021 triliun. Ya, itu adalah
benar-benar pembeda pada zaman hari ini dengan zaman sebelumnya. Mungkin pada zaman dulu orang kalau misalnya mau berjualan harus iklan ke TV, kemudian harus iklan ke koran. Jadi itulah bedanya entry barrier. Sekarang tuh udah mudah untuk melakukan promosi di sosial media tepatnya. Kalau dulu kita harus masuk ke TV, masuk ke koran yang mungkin budget promosinya sangat-sangat besar dan tidak bisa dimulai oleh seorang diri. Kita harus punya perusahaan, kita harus punya budget yang sangat-sangat besar. Tapi hari ini kita dimudahkan mendapatkan privilege dengan adanya sosial media tersebut. Jadi intisari dari bahasan saya hari ini adalah gunakan sosial media dengan cermat. Jadi kita harus menggunakan sosial media untuk kegiatan yang positif. Salah satunya adalah promosi untuk meningkatkan penjualan. Nah, hemat saya, gunakan sosial media untuk kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.